Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Obat luka batin adalah ikhlas tapi berat ya Allah. Ya emang berat banget pastinya ya. Baik kita akan lihat lagi nih kisah pilu. Kakak beradik yatim piatu diusir pemilik tanah. Kita lihat dulu yuk. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar yang terbaik ya. Pasti insya Amin. Allah. Baik kita sedikit lompat nih, kita kembali ke tema kita. Nah guru, kalau misalnya yang melukai batin kita itu adalah anggota keluarga. Ini kan PR kan, tiap hari ketemu, tiap hari bersama ya. Ini gimana, apakah kita ikhlas atau mungkin kita ingetin. Atau mungkin kita harus seperti apa sehingga akhirnya bisa kembali silaturahmi terjaga. Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Habib Utsman, Bang Ali serta guru-guru kami makan Allah Subhanahu wa taala. Yang membunuh Habil adalah Qabil, saudara kembarnya. Yang melemparkan Nabi Yusuf ke sumur adalah saudaranya sendiri. Yang menjegal dakwahnya Nabi SAW, saudaranya sendiri, masih pamannya sendiri, masih ipar-iparan sendiri. Subhanallah, maka kalau dikatakan disakiti sama keluarga sendiri, ya memang seperti itulah di dunia ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti kalian akan diuji di atas muka bumi ini dengan kehilangan, dengan kekurangan, dengan sakit, dengan kehilangan. Subhanallah, siapa yang akan lolos daripada ujian itu? Wabasyiris sabirin, maka berikan selamat kepada mereka yang sabar. Apa arti sabar bu? Kalau bahasa gaulnya sekarang, sabar itu move on. Maksudnya move on, cari jalan yang lain. Kita lihat Viti tadi ada 2 anak yatim yang terusir dari tanah itu. Apa yang harus dilakukan dengan sabarnya? Sabar, jangan terpaku pada tanah itu. Cari tanah Allah yang lainnya. Cari tempat Allah yang lainnya. Anda tersakiti di sebuah pekerjaan. Sabarnya orang yang tersakiti di sebuah pekerjaan, cari pekerjaan yang lainnya. Anda tersakiti dalam sebuah rumah tangga, maka bangun rumah tangga yang terbaik. Kalau bisa sama orang yang sama, alhamdulillah. Kalau tidak bisa sama orang yang sama, cari yang lain. Ya itu sabar itu, bukan terpaku di situ aja. Ya Allah, kapan pertolonganmu datang? Kapan? Tidak. Sabar dalam penyakit, apa sabarnya dalam penyakit? Cari pengobatannya. Di rumah sakit ini, dokternya bilang ini, cari dokter pembandingnya. Oh, di rumah sakit ini begini. Makanya ada orang yang sedang sakit, berobat di sini, berobat di sini, berobat di sini. Itu sabar namanya itu. Apa itu? Move on. Dia bergerak kemana? Move up. Dia semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kenapa? Kalau kita terpaku dalam sebuah trauma, maka tidak ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Hanya bisa meratap, hanya bisa menyalahkan takdir, tidak mendapatkan jalan keluar. Apa cara move on yang diajarkan Allah? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna raji'un. Cara move on terbaik itu yang pertama sadar bahwa semua memang miliknya Allah. Kalau diambil sama Allah ya memang miliknya Allah. Filosofi tukang parkir, mobilnya banyak tapi ketika mobil itu pergi meninggalkannya dia tidak apa-apa. Orang bukan miliknya. Iya. Sama dengan kita. Kita di dunia ini memiliki banyak dikasih sama Allah, diambil sama Allah ya sudah memang punya Allah. Oh, terima kasih guru. Sama-sama Bang Tepuk tangan Ali. dulu yuk. Ilmunya udah dapat, mudah-mudahan kita bisa amalin semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ini harusnya Ustadz bertanya dulu apa curhat dulu nih anak-anak nih Bang? Oh iya curhat ya. Baik curhat dulu dah karena udah pada ngebet katanya ya. Baik siapa yang mau curhat? Ini. Iya ibu boleh ke depan yuk. Kasih jalan dulu.
Iya, kita ke tengah. Ya, sebelah sini Ibu. Iya, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi taala Waduh, wabarakatuh. salamnya udah berat nih. Ha, ha. Nama saya Aiko Malasari, biasa dipanggil Teh Ai. Teh Hai. Ya. Baik, guruku yang untuk menyikapi silakan. Ya, ada Habib dan Ustadz Maulana. Ini kembali lagi buat pemirsa di rumah, ini real curhatnya ya, asli dari memang dari Ibu ya. Silakan. Begini Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ya kayak berat banget nih. Taruh. Silakan, silakan. Saya tuh ditinggal suami, Ya Allah, udah 2 maaf. tahun. Tinggal mati atau ditinggal meninggal, hidup? meninggal ya. Kami berumah tangga udah 24 tahun, menginjak ke 25. Pada saat ditinggal saya itu dalam keadaan sadar, saya bilang, ridho ya Allah, saya ditinggal suami. Dengan takdirmu aku ridho, aku ikhlas melepaskan suami. Tapi kenyataan setelah 2 tahun sampai hari ini, pas tanggal 19 2 tahun, kok saya masih merasa kehilangan, rasa sakit gitu ditinggal tuh. Terus saya mencoba untuk cari kesibukan kayak ikut majlis taklim gitu Pak Ustadz. Tapi ketika sendiri itu timbul lagi gitu. Sementara saya bilang ikhlas, tapi seperti ini saya khawatir gitu, khawatir kan banyak orang katanya jangan diingat terus nanti nggak tenang almarhum gitu. Nah itu saya takut dengan itu ketidaktenangannya itu. Yang ingin saya tanyakan itu arti ikhlas yang sebetulnya tuh seperti apa yang sebenarnya tuh gitu. Gitu Pak Ustadz. Iya. Tepuk tangan dulu. Bu, meninggal anak beda. Meninggal pasangan beda. Meninggal orang tua beda rasanya. Apalagi pasangan yang sampai 24 tahun. Baru meninggalkan kita. Tahu nggak Bu? Ketika ibu ada perasaan ingat lagi dengan pasangan. Harusnya ibu larikan ke Allah. Coba 1, 2, 3. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah meninggal istrinya, meninggal pamannya. Rasulullah diajak untuk Isra Miraj kan? Artinya apa? Kalau ibu bertanya, Ustadz gimana cara ikhlas? Ikhlas, kholis, murni. Semata-mata karena Allah, udah. Ibu sudah bagus. Menyibukkan diri. Sekelas presiden kita B.J. Habibie aja. Wah, itu luar biasa loh. Sampai beliau harus mengarang buku. Termasuk saya. Waktu istri saya meninggal, kita menulis buku. Kenapa? Supaya jadi cerita, ingat kebaikannya. Masya Allah. Yang dikhawatirkan jangan sampai meratap. Kenapa orang berkata, jangan menangis, jangan sampai kau siksa orang matimu. Itu bisa. Karena seakan-akan mengenuskan pedang untuk melawan Allah. Untuk melawan takdir. Ya Bu ya, ibu punya anak. Ada 2 putri. Nah. Justru inilah anak-anak inilah yang kita didik dengan baik. Seketika kita lihat anak, pasti 2 anak ini ada yang mirip bapaknya. Anak nomor berapa? Yang kedua yang bungsu. Yang bungsu. Coba siapa sih bungsu? Dede. Ya, Dede, tete. ya gitu. Pokoknya Baik. Sedikit mungkin maaf ya ini jadi ngorek apa ya. Meninggalnya kenapa? Serangan jantung. Oh sakit, serangan Ya. jantung ya. Baik, tadi bener banget guru ya masih banyak yang harus diurus. Ada anak-anak yang mudah-mudahan jadi motivasi. Nah ya Habibie mungkin ada yang ingin ditambahkan untuk Bu. motivasi nih. Bib. Pertanyaan saya, ibu kan ikhlas ketika sebelum meninggal atau sakaratul maut. Suami ibu ikhlas gak sama ibu? Ini poin yang paling diridai penting. kan sama suami. Suami ridho gak sama ibu? Ibu pernah ngomelin, maki, caci gak sama suami ibu? Suami saya baik Ustadz. Jadi Masya Allah. enggak, saya itu ya apa mau marah ke dia apa, dia pun enggak pernah apa-apa, terserah saya. Jadi itu mungkin yang sulit untuk saya lupakan itu karena kami bisa dibilang enggak pernah berantem gitu kelahi. Nah inilah poin yang paling penting. Yang pertama adalah ketika suami meninggal dunia berarti 4 bulan 10 hari masa iddah.
ketika masa iddah ini adalah untuk kembali kepada Allah. Kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita juga kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Bagi wanita yang ditinggalkan meninggal oleh suaminya. 4 bulan 10 hari ibu di rumah masa iddah. Gak kemana-mana. Ibu keluar gak ke rumah? Ibu pergi gak kemana-mana? Nah 4 bulan ini ibu gak boleh kemana-mana. Tenangkan diri, tenangkan jiwa dan pikiran. Kenapa? Semua akan kembali kepada Allah. Anak saya suatu saat akan kembali, istri saya, suami saya akan kembali, orang tua saya akan kembali. Oleh karena itu, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho Allah adalah kunci untuk mengikhlaskan segala sesuatunya. Karena semua milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Iya baik, Masya Allah. Tepuk tangan dulu, kita semangatin Ibu ya. Ibu yang semangat ya. Everything's gonna be okay, semua akan baik-baik aja ya. Nah baik, biar tambah semangat lagi ada informasi dari guru kita nih, ada Ustadz Maulana. Informasinya penting banget, silahkan Ustadz. Assalamualaikum. Ibu ngelihat HP-nya kok terang banget, nggak sakit? Waalaikumsalam Ustadz. Iya, soalnya kalau kurang terang, bacanya kurang jelas. Maklum, usia sudah 50. Berat badan juga naik terus. Udah mulai pikun. Apalagi cuaca kayak gini jadi gampang sakit. Tenang, saya ada solusinya Bu. Ini dia, Renovit Gold. Renovit Gold multivitamin dan mineral untuk usia 50 tahun ke atas yang dilengkapi dengan 25 vitamin dan mineral. Renovit Gold mengandung zat aktif lainnya seperti beta karoten dan lutein untuk menjaga fungsi mata, ekstrak puperzin untuk menjaga daya ingat, serta L-karnitin untuk mencegah obesitas. Saya minum Renovit Gold setiap hari, apalagi untuk persiapan Ramadan, biar stamina tetap terjaga. Ustadz, sehari diminum berapa kaplet? Cukup minum 1 kaplet setiap hari setelah makan. Renovit Gold tersedia dalam kemasan botol 30 kaplet dan strip berisi 4 kaplet. Jangan lupa buat suami ibu juga minum Renovit Gold ya. Renovit Gold itu kira-kira mengandung gula nggak Ustadz? Soalnya saya punya riwayat diabetes. Renovit Gold tidak mengandung gula, aman buat penderita diabetes. Sudah bersertifikasi halal juga. Kalau untuk anak saya gimana Ustadz? Nah, untuk usia yang masih produktif, minum Renovit setiap hari yang dilengkapi dengan 26 vitamin dan mineral yang baik untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Terus belinya di mana Ustadz? Ibu bisa beli di apotek terdekat atau beli di e-commerce buat bapak ibu yang mau naik haji atau umrah. Ustadz saranin nih bawa Renovit agar stamina terjaga dan tetap bugar selama menjalani ibadah haji atau umrah yang membutuhkan ekstra tenaga. Mau tahu manfaat Renovit dan Renovit Gold yang lebih banyak? Follow akun Instagram dan TikTok @renovitmultivitamin. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Nah, buat jamaah di rumah jangan kemana-mana ya, tetap di Samitinda jamaah-jamaah. Alhamdulillah. Dan buat ibu dan suami dan anak ibu, nih siapin Renovit dan Renovit Gold